Masih banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan, yang bisa kita bahas dari masalah ini kepada para narasumber, tapi sayangnya waktu juga yang membatasi kita, jadi mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan sangat singkat untuk para narasumber. Mungkin dari Pak Wahyu dulu, bagaimana pentingnya deteksi dini memaksimalkan tadi Pak. Adakah kemudian konseling, kemudian juga pengawasan melekat dari atasan kepada bawahan? Saya kira ini penting, tadi dokter menyebutkan depresi yang bisa, deteksi dini bagus, tetapi karena lingkungan kerja, kemudian fungsi polisi kan berbeda, ada serse, ada lalu lintas, ada apa yang di Sabara, itu kan beda juga karakternya. Sehingga saya kira secara reguler harus ada asesmen rutin, juga belum lingkungan. Dia ketemu dengan teman di lain, komunitas lain, tentu kan reaksinya kan berbeda. Ini menjadi penting karena kerja polisi itu kerja yang harus bersikap selalu melindungi, melayani, mengayomi kepada publik. Dia harus bisa berbaik hati, sementara tekanan kerjanya tinggi. Betul. Nah, belum lagi nanti lingkungan, godaan-godaan macam-macam ini semua mempengaruhi hal. Belum lagi masalah di luar tugas polisi, keluarganya, anaknya, istrinya, itu kan pengaruhnya banyak sekali. Saya kira deteksi dini sejak awal, tapi secara bertahap itu harus selalu ada asesmen rutin untuk melihat stabilitas kejiwaan, saya kira. Stabilitas kejiwaan, baik. Mungkin juga kami hanya bisa berikan waktu kepada Pak Ito dan Pak Sugeng untuk memberikan penutup. Pak Ito terlebih dahulu, silakan Pak. Baik Mbak Putri ya, sebagaimana diketahui dalam proses rekrutmen anggota Polri kan telah dilakukan tes psikologi yang ketat ya. Tapi sejalan dengan perjalanan karirnya, maka seorang itu juga akan sangat ditentukan kepada beban tugas yang semakin berat, kemudian juga daerah penugasan juga sangat mempengaruhi ya Mbak ya, sehingga apakah yang bersangkutan itu akan kuat atau siap menghadapi tekanan-tekanan psikologi ini tentunya sangat tergantung kepada pribadinya. Jadi saya sependapat dengan Pak Ito, sepertinya ada selalu dilakukan semacam asesmen. Ya, saya kira itu Pak ya mungkin. Baik Pak Ito. Pak Sugeng silakan, Pak Sugeng. Ya, IPW memberikan catatan ya, pentingnya untuk atasan. Atasan satu level berjenjang ya. Untuk satu, juga humanisme itu ditampilkan bukan hanya kepada layanan kepada publik. Selain sikap tegas, adil, humanisme juga harus ditunjukkan kepada anggotanya ya. Anggotanya yang mungkin sedang punya problem psikologis, membuat catatan assessment, dan sangat penting assessment tersebut kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang yang menangani kondisi-kondisi yang harus diselesaikan secara psikologis. Baik. Itu saran dari IPW. Baik, singkat juga mungkin Dr. Danadi terakhir. Ya, baik. Jadi kalau tadi saya melihat bahwa 4 kasus dalam waktu sangat pendek ini memang rasanya perlu dilakukan suatu survei, evaluasi bahwa kepolisian ini bebannya seperti apa, kalau itu bermacam-macam beban, tapi tentu disesuaikan dengan medical check up. Deteksi dini bisa dilihat dari medical check up, termasuk mental health, seperti apa kondisi polisi saat ini, sehingga kita bisa mengenal lebih awal. Baik, Dr. Danadi terima kasih. Semoga pesan-pesannya menjadi masukan tersendiri bagi institusi Polri. Pak Wahyu juga terima kasih Pak Wahyu. Pak Ito terima kasih Pak Wito, dan juga Pak Sugeng terima kasih di tengah kesibukannya masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan suaranya dan juga saran-sarannya tadi. Selamat malam kepada seluruh narasumber. Dan pemirsa, perbincangan ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Kita akan kembali esok lagi ya, 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.